Aku cuma mau bilang terima kasih. Tadi kamu udah nolongin aku. Aku nggak tahu tadi gimana jadinya kalau nggak ada kamu. Ibu sama Pak Prabu nggak bisa berhenti berantem. Terus kalau tagihan membengkak, jujur banget aku nggak bisa bayar. Makasih ya. Dan aku baru tahu kalau ternyata kamu baik. Siapa yang baik? Aku cuma minjemin kok. Jadi kalau aku tagih, kamu bayar. Oh, iya. Aku memang pasti bayar kok. Aku pasti ganti. Kalau kamu mau, aku bisa cicil kok sedikit-sedikit. Maksud aku nanti kalau aku tagih. Gak usah sekarang. Ngapain buru-buru? Surti, aku sudah di depan rumah. Ya, kamu cepat sini. Sini, ya. Ya. Bapak? Bapak ngapain di sini? Tadinya saya mau ketemu Surti. Tapi ya, nanti sajalah. Sudah sore. Tapi aku ingat banget, Man, kalau yang nyekap aku itu bapak-bapak. Dan dia menggunakan tongkat, dan kalau nggak salah tangannya itu gemuk, Man. Dia juga mencoba mengasih aku makanan. Tapi aku sengaja mencakar tangan kanannya, Man. Tunggu, Pak. Itu cakaran non Zahira kan? Zahir. Buat apa dia cakar saya? Saya nggak ada masalah sama dia. Permisi. Pak! Bapak jangan bohong. Waktu itu saya ketemu Bapak di daerah non Zahira disekap. Dan Bapak sengaja kasih tahu saya jalan yang salah. Dan non Zahira pernah bilang sama aku. Dia pernah cakar orang yang nyekap dia. Dan orang itu pakai tongkat. Dan setahu saya, non Zahira nggak kenal orang yang pakai tongkat selain Bapak. Jadi Bapak kan yang nyekap dia. Awas ya, Pak. Awas ya. Kalau Bapak berani macam-macam sama non Zahira, saya nggak akan maafin Bapak. Arman, cukup! Cukup. Kamu jangan sekali-sekali nggak sopan sama dia, Man. Kamu nggak boleh kurang ajar sama dia. Nggak boleh. Kamu bisa jadi anak durhaka, Man. Durhaka? Emang dia siapa sih, Bude? Ada hubungannya apa sama saya? Kenapa saya jadi anak durhaka? Dia kan teman lama Bude, Man. Itu artinya dia sama seperti Pak De kamu. Man, Bude kan udah ngajarin kamu untuk sopan sama yang lebih tuaan. Oh ya, kamu dicariin sama Non Zahira. Sana, Tapi Bude, cepetan. Rizky, kamu ngapain kesini? Aku kebetulan sekalian lewat. Gimana keadaannya? Makasih udah jengukin. Tapi aku udah nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Bagus deh. Amira. Aku pengen nanya-nanya sedikit tentang papa kamu. Emang papa kamu mirip banget sama papa aku ya? Emang mungkin? Memang mirip banget, Ki. Sangat-sangat mirip. Makanya awalnya aku nggak percayakan kalau itu papa kamu. Karena memang mirip banget sama ayah aku. Maaf Amira, kalau boleh tahu aku mau tahu papa kamu kira-kira meninggalnya kapan ya? Di mana? Maksud aku di mana lokasi kejadiannya? Ayahku.
Rizky, aku cuma mau bilang terima kasih. Tadi kamu udah nolongin aku. Aku nggak tahu tadi gimana jadinya kalau nggak ada kamu. Ibu sama Pak Prabu nggak bisa berhenti berantem. Terus kalau tagihan membengkak, jujur banget aku nggak bisa bayar. Makasih ya. Dan aku baru tahu kalau ternyata kamu baik. Siapa yang baik? Aku cuma minjemin kok. Jadi kalau aku tagih, kamu bayar. Oh, iya. Aku memang pasti bayar kok. Aku pasti ganti. Kalau kamu mau, aku bisa cicil kok sedikit-sedikit. Maksud aku nanti kalau aku tagih. Gak usah sekarang. Ngapain buru-buru? Hah? Aku bilang kan lain kali. Artinya kapan-kapan. Gak usah sekarang. Jadi kamu jangan pernah coba bayar sebelum aku tagih. Amira, untung saja Rizky bantuin kita ya. Kalau enggak, Ibu pasti akan banting tulang untuk melunasi semua biaya itu. Daripada dibantu oleh Prabu Wijaya. Dia itu sudah menghancurkan hidup kita, Amira. Dia tuh nggak mau ngeliat ayah kamu bahagia. Ibu tidak akan pernah maafkan dia. Mira ngerti kau, Bu. Ayah. Mira kangen banget sama ayah. Sampai hari ini pun rasanya Mira belum bisa percaya kalau ayah, orang yang paling dekat sama Mira, udah gak ada. Mira kangen sama ayah. Bu, Mira boleh keluar sebentar gak? Loh, kamu kan masih sakit, sayang. Sebentar aja, Bu. Gak jauh-jauh kok. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, apakah ayah yang benar-benar sudah meninggal? Atau memang ayah masih hidup? Tapi kalau ayah masih hidup, terus siapa yang dimakamkan di makam ayah? Apa Amira cuma akan kecewa kalau mengharapkan ternyata semuanya itu gak benar? Siapa aku sebenarnya? Ingat-ingatan aku apa yang berdatangan? Kenapa aku bisa naik mobil itu? Apa itu mobil aku? Ayah, kalau aja waktu itu Amira sampai lebih cepat, mungkin ayah gak perlu ngalamin kecelakaan seperti ini. Dan gerakan tangan itu. Siapa perempuan yang ada ingatan itu? Apa dia Leni? Tapi perasaanku dia bukan Leni. Siapa dia? Apa hubungannya dengan aku? Kenapa aku nggak bisa lihat wajahnya? Bapak, Bapak ngapain di sini, Pak? Saya
Bapak pasti tahu sesuatu kan, Pak, dengan tempat ini. Tempat ini. Pak, tempat ini. Enggak. Aku nggak sanggup untuk nyebut kalau tempat ini adalah tempat ayah kecelakaan dan meninggal. Pak, tempat ini. Bapak pasti tahu tempat ini, Pak. Karena tempat ini. Karena Bapak itu adalah Mas Rusli ini gimana sih? Masih sakit kalau udah jalan-jalan. Saya sampai khawatir mikirin Mas. Ayo pulang. Tante, sebentar, Tante. Izinin saya buat ngomong sama dia sebentar. Karena saya yakin banget kalau dia adalah... Amira, kamu tahu nggak? Mantan suami saya ini sedang sakit. Jangan macam-macam, Pak. Ayo, pulang. Tolong Tante, beri saya kesempatan ngomong sebentar doang sama dia. Amira. Tapi saya harus benar-benar ngomong sama dia, Tante. Tante, saya mohon banget. Tante, tolong, jangan dulu, Tante. Bu, ini tunggu, Bu. Sebentar aja, Bu. Saya harus ngomong sama dia. Bu, Ibu tolong dong, Bu. Kenapa sih nggak pernah ngasih aku kesempatan buat ngomong sebentar aja? Itu pasti ayah. Leni, kamu kenapa sih? Tidak ngasih kesempatan anak perempuan itu bicara sama saya. Mas bicara kok ketus gitu sih? Siapa yang larang Mas untuk bicara dengan Amira? Saya yakin sekali anak perempuan itu ingin mengucapkan sesuatu sama saya. Mas sendiri kan tahu kalau kondisi Mas itu belum sehat sekali. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Mas, pingsan, siapa yang menolongin Mas? Bapak pasti tahu tempat ini, Pak. Karena Bapak adalah... Mas, masih sakit kalau udah jalan-jalan. Sebenarnya apa yang ingin anak perempuan itu katakan sama saya? Apa anak perempuan itu tahu sesuatu soal masa lalu saya? Jadi bagaimana Bu Malen? Apa kasus kecelakaan yang menimpa Pak Prabu itu bisa diproses atau tidak? Berkas perkaranya sudah masuk ke polisi. Dan saya juga sudah mendapatkan surat penahanan untuk Ibu Utari dan Pak Wisnu. Kok hanya Utari dan Pak Wisnu saja? Lalu surat penangkapan untuk Amira bagaimana? Surat penahanan untuk Amira itu tidak bisa diproses. Karena Pak Prabu tidak bisa membuktikan apa Amira ada di lokasi kejadian atau tidak pada saat itu. Aneh. Papa memang tidak melihat Amira di tempat kejadian. Atau Papa tidak tega sama Amira dan mengarang alasan kalau dia tidak melihat Amira di tempat kejadian. Karena Aini mungkin terus-terusan memohon sama Papa agar mengasihani Amira yang sudah menolong Papa. Siapa yang menyumbangkan darahnya untuk saya? Amira, Mas. Bisa-bisanya Papa termakan bujuk rayuan Aini, perempuan miskin. Tapi lihat aja, kalau Aini nggak mau melihat Amira menderita, aku justru akan bikin Amira tambah menderita. Begini aja, Pak Cakra. Bapak tetap menjalankan proses, lalu saya minta Bapak buatkan satu surat penahanan untuk Amira. Karena saya yakin sekali, anak itu sekongkol dengan ibu dan pamannya. Ya, baik Bu. Kalau begitu, saya permisi. Mari, Pak. Tapi Mah, Papa kan belum kasih instruksi untuk melanjutkan proses hukum kasus ini. Papa cuma bilang, proses ini ditunda sampai Amira sembuh dan keluar dari rumah sakit. Mesya, kamu nih bagaimana sih? Masa lupa? Papa kan bilang, kalau Amira sudah sembuh, akan diproses. Sekarang kan Amira sudah keluar dari rumah sakit. Berarti anak itu sudah sembuh. Papa pasti bangga sekali.
dengan inisiatif kita membantu papa supaya mereka dijebloskan dalam penjara. Tidak seperti Tante Aini sama Zaira. Mereka berdua itu kan bisanya menghalang-halangi. Padahal Amira itu juga sudah jahat sama papa.